Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni wa ayah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama yang kami hormati, kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh jamaah pengajian Selasa malam Rabu Masjid Al-Quwah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kesehatan, kesempatan, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah. Sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama hadir ke masjid untuk sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, barang siapa melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka dihitung seolah-olah dia mengerjakan sholat sunnah setengah malam. Jadi barang siapa sholat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah dia mengerjakan sholat sunnah setengah malam. Kalau dihitung-hitung, satu malam penuh itu kira-kira sekitar 10 jam, Bapak Ibu. Jadi dari habis isya sampai subuh itu kira-kira 10 jam kalau satu malam penuh. Nah, kalau setengah malam berarti sekitar 5 jam. Pun nate bapak-bapak ibu sholat 5 jam nonton pun nate dereng. Niku nek didamel rakaat nggih. Misalkan 5 menit 2 rakaat mawon, niku kurang lebih 120 rakaat kita sholat. Padahal niki nek tarawih pinten rakaat? 23 apa 21 apa 11 nggih. Lah niku Bapak Ibu. Dengan kita nggih bersusah payah sedikit sholat isya berjamaah yang kurang lebih paling 5 menit namanya, itu seolah-olah kita telah melaksanakan sholat sunnah selama 5 jam atau sebanyak 120 rakaat. Ini ganjaran yang sangat luar biasa. Maka kalau kita mendengar adzan isya, maka kita tanamkan diri kita, orang yang masjid iman-iman banget, bukan kok malah sholat ning omah ra apa-apa, wong ya sementing gugure kewajiban boten. Tetapi kita tanamkan pada diri kita, kalau kita nggak sholat isya berjamaah di masjid, maka kita kehilangan sholat sunnah 120 rakaat. Nah, sehingga dengan itu kita akan bersemangat untuk ke masjid, karena iman-iman banget wong sholat cuma 5 menit tetapi kehilangan sholat sunnah 5 jam atau 120 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia sholat sunnah 1 malam suntuk atau 1 malam penuh, yaitu sholat 10 jam. Nah, ini luar biasa, lebih banyak lagi. Kalau dirakaatkan berarti 240 rakaat.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan besok jam 3 atau jam setengah 4 kita setel alarm kita, kemudian kita bangun, kita sholat malam, kita sholat tahajud. Dalam satu buah hadis Nabi bersabda, riwayat Bukhari, pada sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Jadi ketika sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala langsung turun ke langit dunia. Maka Allah berfirman, barang siapa yang saat ini berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku, maka akan aku beri. Barang siapa memohon ampun, maka akan aku ampuni. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jaminan dari Allah. Kalau kita bangun sepertiga malam, kemudian kita berdoa, memohon kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Kalau kita minta sesuatu, maka Allah akan beri. Dan kalau kita minta ampun, maka Allah akan mengampuni. Maka kita nanti niatkan jam 3 atau maksimal setengah 4 kita bangun, sholat tahajud, kita menangis-nangis berdoa kepada Allah. Nah kemudian nanti ketika adzan subuh kita sama-sama berbondong-bondong ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Pahalanya nopo sebagaimana sholat sunnah semalam suntuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang siapakah orang yang pintar, siapakah orang yang cerdas, siapakah orang yang cerdik. Maka Nabi bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yaitu orang yang senantiasa mengingat mati dan senantiasa beramal untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang cerdas menurut kriteria Nabi. Jadi dia senantiasa hari-hari mengingat mati dan hari-hari waktunya dia habiskan untuk beramal dalam rangka menghadapi kematian tersebut. Itulah baru dikatakan orang yang cerdas menurut Nabi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas, ingin menjadi orang yang pintar, maka bagaimana hari-hari kita ingat mati dan beramal untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Karena yang namanya kematian tidak ada yang tahu. Dirahasiakan 3 paling tidak kematian itu. Yang pertama waktunya, itu dirahasiakan oleh Allah, tidak ada yang tahu. Jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa, nggak ada yang tahu. Kemudian yang kedua yang dirahasiakan adalah tempatnya, tidak ada yang tahu juga. Bisa jadi di rumah meninggal, atau sedang bekerja, atau sedang di jalan, atau di rumah sakit, kita tidak ada yang tahu. Kemudian caranya seperti apa, dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat, kita juga tidak ada yang tahu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kematian tidak ada yang tahu, hendaknya kita sama-sama mempersiapkannya. Kita merasa khawatir dengan kehidupan akhirat kita. Jangan kita merasa tenang, karena kematian bisa datang kapan saja, di mana saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dahulu, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Imannya sudah sempurna. Tetapi para sahabat masih senantiasa takut, cemas, khawatir dengan amalnya. Kira-kira kalau iman saya seperti ini, amal saya seperti ini, saya bisa selamat atau tidak? Masih merasa khawatir. Satu contoh, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Abu Bakar ini dikatakan orang yang paling mulia selain Nabi dan Anbiya, yaitu adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan nanti Bapak Ibu,
orang yang pertama kali akan masuk surga, selain Nabi dan Anbiya, yaitu adalah sahabat Abu Bakar. Tidak hanya itu saja, bahkan 8 pintu surga itu memanggil nama sahabat Abu Bakar. Jadi semuanya itu manggil ingin dimasuki oleh sahabat Abu Bakar, dan beliau dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mulianya sahabat Abu Bakar. Tetapi Bapak Ibu, pernah suatu ketika sahabat Abu Bakar itu duduk-duduk di taman. Mereka kirang langkung di alun-alun pengging napa pundi duduk-duduk. Maka beliau melihat hewan-hewan itu berterbangan ke sana kemari, kemudian lari ke sana kemari, makan daun-dedaunan. Maka melihat hewan-hewan ini tadi, sahabat Abu Bakar itu menghela nafas, narik nafas panjang, kemudian dikeluarkan, kemudian berkata, "Oh wahai hewan-hewan, alangkah indahnya hidupmu, alangkah bahagianya hidupmu. Kamu lari ke sana kemari, kamu makan seenak kamu, tetapi nanti di akhirat tidak ada hisab bagimu. Alangkah baiknya kalau Abu Bakar menjadi seperti kamu." Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat yang mulia yang sudah dijamin masuk surga, tetapi masih khawatir. Kalau digambarkan, kira-kira seandainya saya bisa menjadi seekor burung yang terbang ke sana kemari, tidak dihisab nanti di akhirat. Ini menunjukkan khawatirnya, cemasnya sahabat Abu Bakar dengan kehidupan akhiratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu contoh lagi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah niku sinten? Bapak-bapak, niku istri Nabi. Beliau ini dinikahi oleh Nabi masih dalam keadaan perawan. Kalau istri-istri yang lain itu sudah dalam keadaan janda. Beliau itu termasuk istri Nabi. Maka suatu ketika Nabi itu pulang ke rumah, kemudian saking lelahnya Nabi itu tertidur di pangkuan Ibunda Aisyah. Di Ibunda Aisyah duduk, terus Nabi tidur, kepalanya itu di pangkuan Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah itu melihat wajah Nabi, dilihat. Kemudian tidak sengaja Ibunda Aisyah itu nangis, kemudian air matanya itu netes sampai ke pipi Nabi, sehingga Nabi itu bangun. Maka Nabi bertanya, "Wahai Aisyah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal mempunyai suami seorang Nabi seperti itu? Apakah engkau menyesal setiap hari pergi pagi, pulang malam hari, setiap hari membawa barang-barang keluar, tetapi pulang membawa tangan kosong? Apakah engkau menyesal mempunyai suami seperti aku?" Maka Ibunda Aisyah menjawab, "Wahai Nabi, sesungguhnya aku tidak menyesal mempunyai suami seperti engkau. Tetapi ketahuilah, saya itu menangis karena hari ini saya itu bisa dekat dengan engkau, bisa bertemu dengan engkau bisa tidur di pangkuan saya. Tetapi saya khawatir nanti di akhirat saya itu tidak bisa bertemu, tidak bisa berjumpa dengan engkau." Padahal sinten iki Ibunda Aisyah tadi, istri Nabi. Beliau ini adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya Ibunda Aisyah ini. Bahkan pernah suatu ketika Ibunda Aisyah ini ahli sedekah, Bapak Ibu. Suatu hari itu dapat hadiah sebanyak 100 dirham. Niku nek dirupiahne kira-kira 7 miliar, Bapak Ibu. Dapat hadiah 7 miliar. Seketika itu juga Ibunda Aisyah menyuruh pembantunya untuk dibagi-bagikan, dibagi, sampai sore hari itu habis 7 miliar, Bapak Ibu. Jadi satu hari itu sedekah 7 miliar.
Sampai-sampai beliau itu mau buka, wahai pembantuku tolong siapkan menu untuk berbuka. Maka hanya disiapkan seadanya, roti kemudian minyak saja. Sampai pembantunya itu bilang, wahai bunda, tadi jenengan itu nyisih ke 1 dirham saja, maka kita bisa berbuka dengan daging. Lah karena maka Ibunda Aisyah jawab, lah karena kue ini aku ya aku lali. Jadi sedekah itu sampai lupa. Demikian mulianya Ibunda Aisyah, tetapi beliau masih merasa cemas, masih merasa khawatir nanti kira-kira saya itu bisa masuk surga atau tidak. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi renungan kita bersama-sama. Kita belum dapat jaminan surga. Kita juga kalau kita mau jujur, hari-hari kita, waktu-waktu kita lebih banyak kita gunakan untuk ibadah atau untuk hal yang lain kira-kira. Kalau saya pribadi jujur, terkadang itu masih banyak waktu-waktu saya itu habis untuk perkara yang sia-sia. Nah, maka apakah kita tidak semestinya lebih khawatir lagi dengan kehidupan akhirat kita? Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama merasa khawatir dengan kehidupan akhirat kita, yaitu dengan cara hari-hari kita memperbarui iman kita, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Termasuk malam hari ini, kita mau meluangkan sedikit waktu kita, kesenangan kita di rumah bersama keluarga, mungkin nonton TV acara yang juga bagus-bagus, tetapi kita rela mau datang ke sini, duduk sebentar, mengikuti pengajian. Ini juga salah satu sarana kita untuk memperbanyak amal kita dalam rangka menghadapi kematian. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan, hidup yang Allah berikan hanya 1 kali Bapak Ibu. Nanti kalau kita sudah mati, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Dan inilah yang diirikan, yang diinginkan oleh orang-orang yang telah mati mendahului kita. Mereka itu merasa menyesal, kenapa dahulu ketika di dunia waktu-waktu saya gunakan untuk beramal. Sampai-sampai dalam satu ayat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 100, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahumul maut, dan demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada diri mereka. Qala rabbirji'un, mereka ini berkata, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan hambamu ini ke dunia. Jadi ketika orang-orang yang imannya lemah, amalnya kurang, maka nanti ketika kematian datang, baru dia merengek-rengek, meminta-minta, memohon kepada Allah supaya dihidupkan lagi, dikembalikan lagi ke dunia. Lah untuk apa? Untuk apa kok minta kepada Allah supaya dihidupkan lagi ke dunia? Apakah seorang mahasiswa misalkan, dia sudah kuliah 5 tahun, tinggal wisuda, lah sebelum wisuda ternyata mati, ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah, saya ini sudah kuliah 5 tahun kok tinggal wisuda saja kok nggak sempet. Dihidupkan saya supaya saya bisa wisuda. Apakah itu? Tidak juga. Ataukah orang yang sudah membangun rumah yang megah, tinggal diresmikan, tinggal ditempati, lah kok mati, ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah, saya sudah bangun rumah megah, rumah yang mahal, kok saya mati, kembalikan saya supaya saya bisa nginep di rumah 1 hari saja. Apakah seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Kenapa orang-orang minta dikembalikan ke dunia?
nggih, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia dalam rangka apa? Untuk beramal. Yang dahulu amal itu tidak saya anggap penting ya Allah. Dulu ketika azan berkumandang saya menganggap lalai, tidak memenuhinya. Ketika ada undangan pengajian saya tidak berangkat. Ya Allah, hidupkan saya lagi supaya saya bisa beramal. Maka Allah katakan kala, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah dalih, hanya ucapan yang diucapkannya saja. Engko nek tak uripke meneh ning donya, nanti kamu akan lalai lagi. Kamu tidak akan taat lagi kepadaku, tidak mau beribadah lagi kepadaku. Maka di hadapannya ada alam barzah sampai nanti hari dia dibangkitkan. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika sakaratul maut datang, maka dia baru sadar, oh ternyata iman itu penting, ternyata amal itu penting, sehingga dia minta untuk dikembalikan ke dunia. Tetapi apa? Tetapi kala tidak. Kalau dia sudah mati, sudah berada di alam barzah, maka tidak mungkin dia kembali lagi ke dunia. Maka adanya hanyalah penyesalan demi penyesalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau ini tadi orang yang ketika sakaratul maut, bahkan orang ketika sudah di hari hisab di padang mahsyar, maka dia itu masih mohon lagi kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farjina na'mal sholihan inna muqinun. Artinya, jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, ya Tuhan kami telah melihat. Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, kami telah melihat, wasami'na, dan juga kami telah mendengar. Nakmal sholihan inna muqinun, maka kembalikanlah hamba ini ke dunia, kami akan beramal soleh. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ketika sudah di padang mahsyar, orang-orang yang amalnya kurang, orang-orang yang bekalnya kurang itu mohon-mohon kepada Allah supaya dikembalikan lagi ke dunia. Bahkan tidak hanya itu saja Bapak Ibu. Bahkan nanti ketika sudah di neraka pun, tadi kan ketika mati minta dikembalikan ke dunia. Ketika hari hisab di padang mahsyar, minta lagi kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Nah ini sudah di neraka Bapak Ibu. Kalau sudah di neraka itu otomatis dunianya itu nggak ada. Sudah dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dihancurkan dunia ini. Tetapi dia itu masih mau minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Dalam Quran surat Fatir, wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadir fadzuqu famalid dzalimina min nasir. Artinya mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Jadi ketika di neraka pun dunianya sudah tidak ada, sudah dikiamatkan oleh Allah, mereka itu masih minta kepada Allah, ya Allah hidupkan hamba lagi, ya Allah kembalikan hamba lagi ke dunia, ya Allah. Untuk apa? Hanya untuk bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika itu sudah ditampakkan ternyata amal itu sangat penting, sangat berguna ketika kehidupan di akhirat.
Maka dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Allah berkata, dulu tuh kamu kan sudah saya beri umur yang panjang. Kenapa kok kamu nggak mau berpikir? Kenapa kamu kok nggak mau mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian? Allah berkata lagi, bukankah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Dhisik apa ya urung tahu nggih. Wong sing mara ning omahmu nggih udan-udan, bengi-bengi, dodok-dodok nggih. Dalam rangka apa? Dalam rangka menasihati. Pak monggo Pak, sareng-sareng nak muraken masjid, monggo sareng-sareng tindak pengaosan, monggo sareng-sareng gandosi iman, sareng-sareng mempersiapkan bekal kagem menghadapi kematian. Monggo Pak sareng-sareng. Apa lho pernah anek wong sing teko ngono kuwi? Maka mereka mengatakan, yo dhisik niku nggih pernah ya Allah, tapi kula niku mboten manut. Kula acuhkan, kula abaikan. Maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi pada intinya adalah penyesalan orang yang sudah mati tetapi tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mati dia menyesal ingin dihidupkan lagi. Ketika di padang mahsyar dia menyesal minta dikembalikan ke dunia supaya bisa beramal lagi. Bahkan ketika di neraka dia masih minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal lagi. Tetapi penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Ya, kita sudah tidak mungkin lagi dikembalikan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo nggih umur yang masih Allah berikan kepada kita, nggih Nabi sabdakan umur umat akhir zaman rata-rata 60-70 tahun. Maka artinya kalau kita hari ini masih hidup, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal-amal soleh, untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Maka waktu kesempatan yang masih Allah berikan, kita gunakan sebaik-baiknya, kita gunakan semaksimalnya. Jangan sampai nanti ketika ajal datang, ketika kematian datang, baru kita menyesal. Oh ternyata sholat itu penting, ternyata pengajian itu penting, ternyata baca Quran penting, ternyata sedekah, infak penting, ternyata korban itu juga penting. Jangan sampai kita menyesal ketika kematian sudah datang. Nah ini mumpung masih hidup, masih diberikan umur, maka kita gunakan sisa-sisa umur kita, kehidupan kita dalam rangka memperbaiki iman dan juga memperbanyak amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya, ada salahnya, datangnya dari diri kami pribadi karena masih ceteknya ilmu pada saya dan masih kurang pahamnya saya dalam perkara agama. Mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan, dan saya senang sekali apabila diluruskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.